Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan ngaji kita pada malam hari ini yang sampai pada bab sholat terkait rokaat. Berapa rokaat sholat fardu? Bismillahirrahmanirrahim. Ma'iku piro adadu rokaati sholawat, wilangane piro-piro rokaate sholat. Maiku piro adadu rokaati sholawat, piro apa wilangane piro-piro rokaate sholat. Al-mafrudati kang den wajibake atau kang den fardhuake. Berapa jumlah rakaat sholat yang diwajibkan atau sholat fardu? Karena memang dalam beragama ada hal-hal yang harus dilakukan oleh umat Islam atau kewajiban yang harus dilakukan, ada kesunahan yang harus dilakukan, ada keharaman yang harus ditinggalkan. Nah, ini bagian sholat yang harus dilakukan, dan kewajiban itu ada tata caranya. Makna yang lain ada tata tertib, aturan main, bukan main aturan sendiri, tetapi memang ada aturannya. Ada berapa sholat yang fardu sehari semalam? Sab'a asyarota rok'atan. Sab'a asyarota, 17 apa nih rok'atan rokaate. Jadi sehari semalam diwajibkan sholat 17 rokaat yang terbagi dalam 5 waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Rakaatani rong rakaat fi subhi ing dalam waktu subuh, 2 rakaat di waktu subuh. The meaning, maknanya 2 rakaat sholat subuh. Wa waktuha lan utawi waktune sholat subuh iku min tulu'il fajri, awit metune fajar, as-shadiq kang bener.
mulai dari terbitnya fajar shadiq atau fajar yang memang betul, bukan fajar kadzib atau yang ngapusi, ila tulu'i syamsi tumeka matune srengenge. Jadi mulai terbitnya fajar shadiq sampai terbitnya matahari. Kalau kita mau lihat jadwal sholat hari ini, itu terbitnya matahari itu sekitar jam 5:04, sekitar itu. Maka setelah itu tidak boleh sholat subuh. 5:30 itu kayak sudah nggak sholat subuh, sudah selesai. Terbitnya jamnya itu jam 5:04, jam 5:14 atau 13. Begitu ya. Jadi jangan, dan kita itu sebenarnya tidak boleh membuat patokan waktu, karena waktu itu berubah-ubah terus. Tapi nek waktu begini ya kita bisa mendeteksi, oke masih maghrib kan begitu. Tapi untuk awal dan akhir itu kadang harus melihat waktu atau melihat jam, melihat kalender yang abadi, jadwal sholat abadi itu ada. Itu saking hati-hatinya menjadi seorang muslim melihat waktu sholat. Berarti hikmah yang kita bisa ambil dari waktu ini, kita akan menjadi orang yang cerdas, cermat, teliti, hati-hati di dalam waktu sholat, tidak membuat gampang. Kayak sholat subuh itu hari ini itu enggak jam 4:30, enggak, jam 4 itu sudah waktu sholat subuh, ya kan? Atau jam 5 kurang 5 menit kayaknya malah. Jam 4 kurang 5 menit itu sudah masuk waktu sholat subuh. Belum tentu ke depan itu jam 4 kurang 5 menit, bahkan nanti jam 4 10 menit baru sholat subuh. Nah, oleh karena itu sampean jangan mudah percaya kalau tidak melihat waktu secara mandiri, melihat dengan mata kepala sendiri ya. Nonton nggih. Akhirnya apa? Kita bisa mengambil tadi pelajaran yang penting dari waktu ini, kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Ini setiap hari kudu ngerti ini waktu. Ada waktu yang wajib, ada waktu yang sunnah, ada waktu yang mubah. Maksudnya di dalam waktu itu ada aktivitas-aktivitas yang sunnah, mubah, haram, makruh, terus apa? Wajib. Lah saat ini awake dhewe apa? Waktunya waktu sunnah. Apa sunnahnya? Ngaji. Bahkan bisa menjadi wajib. Wa arba'u raka'atin lan 4 rakaat iku fil isya'i ing dalem waktu isya, kurung buka kurung tutup salat isya. Ganti Mang. Fiduri ya. Fiduri ing dalem waktu zuhur. 4 rakaat di dalam sholat duhur. Ini sholat duhur sampai hari kiamat ya 4 terus. Tidak ada sholat duhur terus diganti 3 rakaat atau 1 rakaat peo lagi kesel baru sakit terus diganti 1 rakaat. Itu namanya bid'ah. Bid'ah yang dolalah. Tetapi ada pada saatnya sholat yang 4 rakaat itu bisa diringkas menjadi 2 rakaat.
namanya kok qasar, atau bisa diakhirkan di waktu sholat asar, maknanya adalah jamak takhir, mungkin karena bepergian yang sudah sampai batasnya. Wa waktu halan utawi waktune sholat zuhur iku min zawali syamsi, saking lingsire srengenge, condongnya matahari, ila yasira tumeka yen to dadi apa zilu kulli syai'in, ayang-ayange saben-saben suwiji, ayang-ayange bukan sayang-sayange ya. Ayang-ayange, bayang-bayange saben-saben suwiji, mislahu iku mislahu madani apa kuli syai', atau ya iku mislahu madani kuli syai', atau saben-saben suwiji. Jadi mulainya sholat zuhur dari tergelincirnya matahari sampai bayang-bayang itu sama dengan bendanya. Kalau bandane sama diukur, kok sampean berdiri kemudian kena matahari, ayang-ayangnya podo dhuwur tinggimu 170, kok diukur ayang-ayangnya 170, berarti itu sudah nanti selesai waktu sholat zuhur, karena ayang-ayangnya podo. Kalau enggak ya garisan atau spidol, pensil didirikan, nanti bayang-bayangnya kok podo, itu sudah selesai waktu sholat zuhur. Kalau lebih sedikit lah nanti waktu sholat asar. Itu secara manualnya seperti itu ya. Secara instan, karena hidup itu ada perlu manual, perlu instan. Ya. Ya Pak, kalau nggak ada matahari, lah itu. Kalau hujan, lah maka harus pakai digital, pakai jam, lihat di kalender, begitu. Jadi hidup itu tidak melulu apa tadi? Manual, dilihat diduke, wah yang wis podo berarti sudah selesai waktu itu, tidak. Tapi bisa melihat jam, bisa digital atau by online jadwal sholat kota Salatiga. Sering saya mengatakan, ayo dipraktekkan, dilihat, diklik jadwal kota Salatiga, nanti akan langsung keluar. Itu yang perlu digunakan. Nek sampean mau Temanggung ya jadwal sholat kota Temanggung atau Kabupaten Temanggung. Nah itu nanti akan keluar langsung. Itu perlu ya Mbak ya. Ada jadwal secara manual, delok kalender, atau manual lagi praktek langsung di bawah terik matahari, atau langsung by digital, by online, kan gitu. Instan. Warba'u rakaatin lan 4 rakaat fil asri ing dalam waktu asar, atau maknanya sholat asar, dan 4 rakaat pada waktu asar. Wa waktu lan utawi waktune sholat asar iku min masiri dzili syai', iku min masiri dzili syai', awit dadine ayang-ayange suwiji-wiji, atau mulainya sholat asar itu dimulai dari bayang-bayang sesuatu, iku mislahu madani syai'. Jadi mulai dari bayang-bayangnya sesuatu atau benda itu sama
tingginya. Ila ghurubi syamsi tumeka surupe srengenge sampai tenggelamnya matahari. Kan repot. Kita itu kalau ndak di pantai repot kalau melihat matahari. Ya nek ketutupan gunung, ketutupan wit, ketutupan gedung-gedung yang mencakar langit atau yang tinggi-tinggi kita nggak tahu. Maka zaman sekarang sekali lagi dipermudahkan. Ya awake dhewe nggak perlu jadi terlalu katrok, terlalu disit, madesu. Digunakan itu mesin-mesin yang canggih yang secara digital sudah mempermudah keadaan dan suasana dalam rangka beribadah. Wasalah surakaatin lan 3 rakaat fil maghrib yang dalam waktu maghrib. 3 rakaat saat atau di dalam waktu maghrib atau ya sholat maghrib. Wa waktu lan utawi waktune sholat maghrib iku min ghurubi syamsi wiwit surupe srengenge mulai dari tenggelamnya matahari ila ya bisyafaqil ahmar tumeka apa surupe mega kang abang, mega yang merah, mulai dari tenggelamnya matahari sampai tenggelamnya mega yang merah. Ini udan apa ketok megone? Enggak kelihatan, maka harus dengan alat bantu begitu. Berarti sebenarnya dengan kemajuan teknologi dan sains, kita sebagai orang yang beragama itu harus semakin cerdas. Bukan dengan kemajuan agama, kemajuan teknologi dan sains, para pemeluk agama itu semakin bodoh, itu ndak. Wah, wae bodoh-bodoh. Iku soalnya kita nggak pernah praktek dengan apa yang namanya kemajuan teknologi. Contoh Mbak, kemarin kasus Sambo itu sama Putri Candrawati itu bisa dilihat dari bayang-bayang itu loh, bayang-bayang mobil ya, bayang-bayang orang yang ada di sekitar itu. Oh, kalau bayang-bayangnya segini, kalau dicocokkan dengan jam, langsung itu jam berapa? Oh, waktu ini itu. Itu tahu dia. Waktu di Magelang, oh itu berangkatnya dari jam berapa? Bener enggak? Bisa dilihat dari jam itu. Melalui video yang amatir yang tersebar itu. Kemudian saat di Jakarta itu tibanya jam berapa? Itu sudah tahu dengan kemajuan zaman. Kemajuan zaman, kemajuan teknologi. Nggak bisa dibohongi itu. Saya pernah lihat itu, oh, yuk betul tenan ya. Jadi awakmu gini loh, ini bisa dideteksi ini. Oh ini bayang-bayang tembok apa cagak apa ini namanya tiang ini jam berapa? Ini bisa dilihat. Oh ini menjorok ke sini. Nih kain harus delok kayak jam kae. Nih nggak ada jam. Oh gitu. Kalau nggak ada jam. Oke ngaji ini santri-santri diaroknya jam berapa ini? Oh dilihat dari bayang-bayang ini bisa ketahuan. Apakah bohong? Enggak. Kalau di sini ya, kan oh berarti di sini. Nek sana beda lagi ke sini kan gitu. Kalau yang dari sini pasti lampunya ke sini. Apanya? Bayang-bayangnya. Enggak mungkin lampunya ke sini, bayang-bayangnya ke sana. Enggak bisa. Tapi lebih baik bukan melihat kayak ini, tapi melihat matahari. Tapi kalau lampu kan
dia nggak bergerak, dia diam di tempat. Yang bisa mendeteksi ya matahari. Nah ini pas udan, lah itu ini pas udan ya beda lagi ya, beda lagi. Alhamdulillah, bibarokati teknologi wah sains pada zaman sekarang, masya Allah, luar biasa. Warba'u raka'atin lan patang rakaat fil isya'i ing dalem waktu isya. Wa waktu lan utawi waktune salat isya atau arba'u raka'atin fil isya itu maksudnya min hiya bisyafaqil ahmar, saking surupe atau tenggelame mega kang abang ila tulu'il fajri marang terbite fajar as-shadiq kang bener. Jadi fajar shadiq itu maknanya fajar yang betul, bukan yang kadzib. Mulai dari tenggelamnya mega yang merah sampai terbitnya fajar shadiq. Ini sampean perlu kadang investigasi langsung praktek. Nah, pas sampai nanti sholat duha, sholat tahajud ya Mbak. Keluar jam 3:30 atau jam 3:15 nanti kok itu pasti ada kayak fajar, tapi dia fajar kadzib, bukan fajar shadiq. Ya sudah padang, wis padang. Tapi itu belum fajar shadiq, belum waktunya sholat subuh. Masunanu maiku piro sunanu tabi'ah utawi sunat-sunat kang anut atau sholat-sholat sunah kang anut lil faraidi kedua sholat fardu. Ma iku piro atau apa ya? Apa wae? Ma iku apa? As-sunan utawi sholat-sholat sunnah atabi'atu kang anut lil faraidi marang sholat fardu. Lil faraidi marang sholat fardu. Apa sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu? Mengikuti itu maksudnya bisa sebelum, bisa setelahnya. Rakaatani rong rakaat qabla sholati subhi ing dalem sadurunge sholat subuh. Nek awake dhewe sinau wis ngaji, ayo Mbak diprakteki. Jadi dimenkise sadurunge sholat subuh, walaupun sholat sendirian di kamar nggak mengikuti sholat jamaah, yo disempatke sholat qobliyah subuh. Berapa rakaat? 2 rakaat. Pun terbiasa dereng. Wih, dibiasake sing do durung-durung. Nggih napa nggih? Sing wis istiqamah ditingkatke terus menerus. Aja saiki istiqomah sesuk wis ora. Saiki urung, ayo diistiqomahke. Apa? Salat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat. Abot apa enteng? Enteng bagi yang sadar akan kebutuhan pada Allah. Abot bagi yang memang terpaksa ibadahi.
Ibadah itu terpaksa apa memang kebutuhan apa kesadaran? Tenang nih. Jangan-jangan terpaksa. Apa nih udan-udan ngene iki kon salat Isya ngene iki ya rada angel. Apalagi di rumah. Kadang gak dielekke bapak ibuke. Ya toh. Dindi ngusik. Bengi salat subuh, nek ra ditangeke iki mbomboan sampean tangi apa ora kuwi. Nek di rumah itu sampean sing nangekke wong tuwa apa ditangekke wong tuwa? Apa tangi dhewe? Tangi dhewe, Pak. Tapi diceluki, "Nduk, wis salat subuh." Apa ngono? Dipanggil ibuke apa bapake apa? Dipanggil hatinya. Pak. Ditangekake wong tuwa, jujur wae to. Ah, itu. Nek sih ditangekake kuwi sungguh terlalu. Tapi nek bangun sendiri, wah luar biasa ini. Calon-calon istri solehah. Amin. Ngono lho. Jadi solehahnya keluarga itu dibangun atas solehahnya istri. Atau saat ini ya sampai sendiri membangun keluarga yang samara, sakinah, mawadah, warahmah, atau samawa, sama raba malah ya, sakinah, mawadah, warahmah, barokah itu. Susah nih sing gawe-gawe barang. Jadi jangan terus atau mendambakan keluarga yang maslahah, keluarga yang sakinah, tapi sholat itu mesti amburadul. Ngono nggih. Jadi membangun keluarga yang baik ya dibangun mulai dari sholatnya, termasuk sholat sunahnya. Dimenke. Nek enggak dimenke yo wis ora. Ya wis kadang awal-awal Allahumma paksa. Nek enggak pernah dipaksa. Juga awake dhewe enggak pernah menjadi kebiasaan, enggak menjadi habit bagi kita, karakternya. Gitu. Nek enggak pernah dipaksa. Nah, besok dipaksa minimal qobliyah subuh. Wa arba'un qabla sholati dzuhri. Boleh 4, boleh 2 ya. 4 rakaat qabla sholati dzuhur. Biasanya 4 atau 2 sampean? 2. Ya. 4 ya boleh, 2 boleh. Wa arba'un lan 4 rakaat ba'da ing dalem sawise salat zuhur. Boleh 4 sebelum maupun sesudah, atau sebelum 2 rakaat, sesudah 2 rakaat. Wa arba'un lan 4 rakaat qabla sholatil asri ing dalem sadurunge salat asar. Atau cukup juga boleh 2 rakaat. Ya sampean bisa luar biasa, apalagi salatnya nek sampean doning kampus niki ya dimenke salat qobliyah asar, qobliyah zuhur sik, aja langsung salat wajib. Lah, ini kritik yang membangun. Lah, kanca-kanca iku kadang salate dipepetke iqamat. Ah, isik ngrumpi sik, isik jajan ning kantin sik atau yang lain. Nah, ya walaupun nanti tidak sampai berjamaah umpama salat dhewe ya dimenke salat qobliyah zuhur, pas salat asar ya qobliyah asar. Walaupun nanti sesibuk apapun, apalagi sudah berkeluarga, mungkin yang berat ujian cobaan itu kalau sudah punya anak gitu ya. Nek punya anak ya monggo. Apalagi anak baru rewel gitu ya. Ya segera sholat wajib baik. Kalaupun dimong
kakake atau mbake atau suaminya ya dimenke salat sunah dhisik. Wa rakaatani lan rong rakaat qabla sholatil maghrib sadurunge salat maghrib. Kuwi yo salat sunah sik. Wa rakaatani lan sak 2 rakaat ba'da ing dalem sakwise salat maghrib. Mi yo salat sunah, Mbak. Alhamdulillah. Oh, ora innalillahi. Dimenke nggih. Mumpung masih ada kesempatan diberi kesehatan, isih iso sholat, dilengkapi sholat-sholatnya, sholat sunahnya, qobliyah ba'diyah. Wa rakaatani lan rakaat qabla sholatil isya ing dalem sadurunge sholat isya. Wa rakaatani lan rong rakaat ba'da ing dalem sakwise sholat isya. Sumal witru nuli sholat witir. Boleh ya Mbak ya. Jadi setelah sholat isya itu khawatirnya besok nggak bisa bangun jablasan langsung sholat subuh, ya sholat witir dulu. Boleh 1 rakaat 2 rakaat. Artinya 1 rakaat 2 rakaat menjadi 3 rakaat. Pak 1 rakaat boleh? Boleh. Sholat witir sak rakaat itu boleh. Minim. Tapi lebih afdolnya ya 3 rakaat. Kam adadu rakaatil witri. Total ini maksudnya berapa wilangane rakaat sholat witir? Berapa jumlah rakaat sholat witir? Ya ihda asyarota, ya utawi rakaate sholat witir iku ihda asyarota 11. Jadi totalnya 11. Biasanya awakmu mungkin baru 3. Totalnya berapa? 11. Apa nih rakaatan? Rakaatin. Wa waktu lan utawi wektune salat witir iku ba'da sholatil isya, sakwise salat isya. Ila tulu'il fajri marang terbite salat terbite fajar sodik. Mulai dari setelah sholat isya sampai terbitnya fajar sodik subuh itu. Wallahu alam bishawab. Itu saja untuk ngaji pada malam hari ini. Mudah-mudahan berkah dan manfaat di dunia dan akhirah. Nah, tatim bi qiraatil hamdalah dan doa kafaratul majlis. Terakhir shalawat tibil qulub. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha
tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shallallahu ala Nabi Muhammad.